Sebagai HMC ya, ketua HMC itu targetnya ya akreditasi jurusan sebenarnya kan. Jadi aku dulu emang sedikit kurang dari segi kepedian kayak gitu makanya. Hasil aku dari banyaknya organisasi itu kenal hampir satu VP, kenal semua kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Febi, selamat datang di podcast Sofa, Suara Ormawa Febi Aktif, persembahan dari teman-teman Halo Febi. Nah, di sini kita kedatangan ya teman-teman, kedatangan bintang tamu yang sangat hebat dari jurusan mana ya? Yuk kita kenalan bareng-bareng. Ayo, dari mana ini Kak? Kami dari perwakilan HMC atau Himpunan Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah UIN Ponorogo. Dan saya program dulu ya ini ya. Iya. Mana kamera tengah apa pinggir? Oh ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Albar Mansur Rahmatullah atau biasa dipanggil Albar. Saya sebagai Ketua Umum HMC Perbankan Syariah tahun 2025-2026 dan ini wakil saya. Ya, langsung saja ya. Iya. Perkenalkan, saya Farah Mayuli Musfiratul Asrof, biasa dipanggil Farah. Saya sebagai wakil ketua umum dari TUM Albar. Wih, kita kedatangan ketua dan wakilnya nih teman-teman. Tepuk tangan dong. Nah, kalian kan tadi ikut MJPS ya? Iya. Perbankan Syariah. Terus nih ya, apa sih kesibukan sekarang dari ketua maupun wakilnya ini? Dari ketua dulu coba. Ini kesibukan pribadi apa organisasinya? Dua-duanya. Waduh, HMC dulu ya. Ya. Kalau HMC itu kita lagi berfokus pada ospek atau osjur atau ospek jurusan. Nanti yang ada diadakan bulan depan, tanggalnya masih rahasia. Iya. Nah, itu kita lagi fokus ke situ karena memang itu termasuk program besar kita. Kalau dari kesibukan pribadi bisa Farma dulu. Kalau untuk kesibukan pribadi sih mungkin kayak biasa aja ya. Ya bantu-bantu di rumah, terus juga kuliah, Iya. kayak gitu. Terus kalau kesibukan HMC juga sama TUM Albar. Kita sedang mempersiapkan osjur atau ospek jurusan untuk jurusan perbankan syariah, sing dimana itu ya untuk menaungi jurusan. Iya. Dan itu nanti juga tujuannya agar maba PS itu lebih tahu tentang jurusan PS itu apa sih, terus yang ada di lembaga PS itu ada apa aja, dan itu juga bisa membantu maba-maba PS untuk saling kenal untuk satu sama lain. Jadi yang dikenal tuh bukan cuma satu kelasnya aja, jadi bisa interaksi juga sama kelas lain. Oh iya. Terus nih kan kalian berarti kalau HMC itu sekarang semester berapa? Semester 3. Semester 3. Tapi pembukaannya itu kan Dari semester 2. semester 2. Oh dari Iya. semester 2. Semester 2, semester Sama 3. Oh berarti ikut HMC itu dari semester 2. 2. Berarti udah 1 tahun ya? Belum ada. Hampir 1 tahun. Belum ada. Oh belum ada 1 tahun. Terus nih ada nggak sih yang bikin apa itu namanya kayak di organisasi sama kesibukan di rumah itu kayak Crash. iya crash atau kuliah gitu. Kalau itu sudah pasti ada ya. Apalagi saya mengikuti banyak organisasi. Apa aja tuh organisasinya, boleh disebutkan? Aduh, tak catat ya. Yang satu ada HMC. Ya. Nah, terus Humas Fakultas atau Halo Febi ini. Ya. Terus satu lagi KC. KC ya belum anggota, cuman ikut-ikut acaranya KSPM. Terus saya UKM saya sama Mas Rido yang kemarin tag video sama PMI Rian Wongker. Wih. Nah, jadi sangat banyak. Lu tuh gimana tuh bagi waktunya itu? Ya alhamdulillahnya untungnya orang tua saya mengerti dan paham saya. Jadi saya membagi terkait organisasi, kuliah dan juga bisnis
Saya di rumah ada kayak servis HP, elektronik dan lain-lain, sama ini jasa editing konten karena juga saya di Halo Febi kan bagian videografi. Iya. Nah, saya bisa mengembangkan skill saya dan bisa mendapatkan income dari join dari hasil dari join organisasi Halo Febi, humas fakultas. Jadi kalau dikatakan gimana cara membagi waktu ya saya coba pikir-pikir lagi mana yang peran saya yang lebih berkuasa di situ atau lebih besar. Nah, jadi saya akan fokus ke arah tersebut karena ya yang pasti sebanyak itu pasti ada lah tabrakan selalu. Iya. Gitu. Terus kalau dari mbaknya? Kalau aku kan beda ya. Kalau aku kan cuma kuliah sama aktif di organisasi aja, beda sama Tum. Kalau di sambil kerja juga banyak banget kegiatannya Tum tuh. Kalau aku selain kuliah organisasi yang lain yang diikuti apa? Aku ikutnya ini HMJ Perbankan Syariah sama PWI Rayon Wongker. Terus udah. Itu sama-sama aktif ya berarti? Iya, sama-sama aktif. Itu dua itu udah aku rasa udah sangat-sangat padat banget, dicampur sama kuliah. Dan semester 3 ini kan juga lumayan banyak ini ya tugas-tugasnya dan praktikum kayak gitu. Terus ada nggak sih target ke depan buat kalian untuk organisasi, kuliah maupun target cita-cita gitu? Kalau dari Ketum dulu. Kalau dari sebagai HMJ, ketua HMJ itu targetnya ya akreditasi jurusan sebenarnya karena kita selalu dituntut untuk meningkatkan akreditasi dan juga mendukung penuh terkait jurusan perbankan syariah sendiri. Jadi target utama kita di HMJ itu ya untuk meningkatkan akreditasi jurusan kita. Ya semoga saja bisa sampai akreditasi unggul. Dan untuk perkuliahan target saya ya lulus tanpa skripsi, amin. Terus pas lulus nanti ya dalam berproses dapat beasiswa, entah itu dari mana saja. Ya kalau untuk tujuan hidup ya belum ada gambaran. Ya hidup sederhana tapi bisa nyaman gitu. Kalau dari wakilnya? Kalau untuk target di organisasi sih ya gak jauh beda sama Tung, supaya akreditasi jurusan perbankan itu juga naik. Selain itu juga diharapkan dari HMJ sendiri bisa mewadahi entah dari soft skill ataupun hard skill dari mahasiswa sendiri itu seperti apa. Jadi kan kalau di kuliah gitu hanya fokus di akademiknya, terus ya pengennya kita tuh dari adanya HMJPS itu bisa mewadahi soft skill ataupun hard skill dari mahasiswa PS sendiri. Terus kalau tujuan untuk kuliah ya apa ya? Ya biar bisa jadi lebih baik aja dari sebelumnya. Jadi kuliah itu enggak cuma dapat ilmu akademiknya aja, tapi juga bisa dapat ilmu yang lainnya seperti untuk berinteraksi sama orang lain itu kan juga butuh ilmu toh. Jadi enggak biar bisa dapat aja itu. Terus apa lagi? Udah sih. Terus ini pertanyaan selanjutnya, kan tadi kan banyak ya organisasi yang diikuti. Terus manfaat yang dirasakan selama mengikuti organisasi itu apa? Dari siapa dulu? Kalau dari aku sih ya, yang paling aku rasain selama jadi wakil ini ya, kan kalau wakil tugasnya menjembatani komunikasi dari ketua umum dengan anggota HMJ Perbankan Syariah. Nah dari situ tuh aku mulai bisa mengamati dari mahasiswa itu kan banyak sifat-sifatnya. Nah dari situ aku bisa membedakan ternyata tuh ada berbagai banyak macam sifat dari teman-teman yang perlu kita pahami. Jadi bisa menganalisis. Terus juga setiap sifat kan pasti beda-beda ya cara menanganinya dari situ. Terus selain itu juga
sing pasti dapat relasi juga manfaatnya. Entah itu relasi dari jadi sing dikenal nggak cuma teman kelas aja, dari berbagai jurusan, entah dari jurusan ES juga, mungkin karena ES, MBS, AKSA kayak gitu dapat kenalan karena ya sering kerjasama mungkin kayak gitu ya. Adanya kerjasama. Terus yang satu lagi manfaat yang paling kita rasakan juga itu bisa menambah public speaking sama kepedeanku. Jadi aku dulu emang sedikit kurang dari segi kepedean kayak gitu, kayak malu-malu belum berani. Terus kalau alhamdulillah ya sekarang juga udah lebih berani untuk apa-apa sendiri, terus menghadapi kajur ataupun menghadapi kating-kating kadang yang kita di bayangan kita tuh mesti sangat menyeramkan ya, entah kenapa. Tapi sekarang ternyata nggak semenyeramkan itu menghadapi kating-kating ataupun dosen-dosen yang sudah senior. Terus juga kalau public speaking tuh emang belum baik banget, belum sesempurna itu, tapi aku rasa public speaking pun udah lebih baik daripada aku sih kemarin. Itu sih dari aku. Kalau aku ya tadi gimana manfaat dari ikut organisasi ya? Ya, organisasi. Ya kurang lebih sama ya, bisa mendapatkan skill sebuah analisa sosial atau masyarakat. Jadi kita karena terlalu sering bertemu dan berkomunikasi dengan banyak orang ya, jadi bisa menganalisis lah. Apalagi kalau kita perkuliahan itu penting banget menganalisis kriteria dosen untuk mendapatkan nilai bagus. Nah itu yang bisa saya dapatkan, apalagi jadi humas fakultas pun juga bisa mendapatkan saya dengan dosen. Nah hasil dari aku dekat sama hasil aku dari joinnya banyaknya organisasi itu kenal hampir satu FEBI, kenal semua kayaknya. Jadi kayak tadi kemarin Mas Rido dari siapa KC Mas Ema juga kenal. Jadi kalau ada apa-apa kan bisa ditanyakan, yang pasti kan mereka lebih awal ada di kampus, jadi lebih banyak lah pengetahuannya. Jadi saya bisa tanya-tanya relasi, terus bisa mengimbangkan dengan akademik ya. Jadikan mereka itu bisa sharing-sharing tentang apa ya, kayak mata kuliah, pelajaran ataupun tata cara untuk sesuatu hal pokoknya ya. Nah, jadi itu memang banyak manfaatnya sebenarnya kayaknya. Cuman ya belum pasti bingung lah terusnya, kayak bisa juga jadi branding. Nah, kemarin juga alasan saya bisa buka bisnis video, editing video juga karena saya sudah join di humas fakultas. Jadi kayak dapat pengalaman, dapat branding, nama-nama saya bisa tersebar karena organisasi juga. Iya. Sekarang ngomong-ngomong soal nilai ya. Kalau ikut organisasi kan pasti kayak mengorbankan mata kuliah kan? Iya. Itu menurut kalian itu kayak bikin nilainya anjlok atau ya tambah naik atau seimbang? Gimana? Kalau untuk nilai naik atau enggaknya itu pasti tergantung pribadi masing-masing ya Kak. Iya. Kalau dari aku sendiri sih alhamdulillahnya nggak pernah turun. Ya naik alhamdulillah, ya jauh lebih baik malah dari semester 1 ke semester 2. Iya. Itu caranya biar seimbang sama organisasi gitu ya. Kalau dari aku sendiri mungkin kalau ada 2 tipe kalau dari aku membaginya tuh. Semisal nanti ada bentrokan event sama mata kuliah. Nah itu bisa dilihat di jadwal kuliah itu aku ada jadwal presentasi atau praktikum atau sebagainya atau enggak kayak gitu. Terus kalau semisal ada, aku bakal ikut kuliah dulu, ikut kuliah, presentasi dulu atau praktikum itu. Jika udah selesai aku nyusul ke event-event itu. Tapi kalau tipe yang 2, semisal aku nggak ada presentasi ataupun praktikum di kuliah, aku bakal ikut ke prokeran. Terus setelah itu nggak diem aja, setelah hari itu aku bakal tanya ke teman aku, kemarin tuh ada tugas atau enggak, terus materi yang disampaikan itu apa. Terus juga nanti aku biasanya itu konfirmasi ke dosennya, bisa
bahwa aku ngumpulin tugas agak terlambat kayak gitu. Yang penting kan nggak meninggalkan kewajiban kita sebagai mahasiswa untuk mengumpulkan tugas. Terus sih itu menurutku lumayan sangat-sangat membantu ya di tengah-tengah bentroknya prokeran sama jadwal kuliah kayak gitu. Wih, jadi lebih bisa bagi waktu ya? Jadi walaupun kita ikut organisasi, kuliahnya tetap nggak ditinggalkan. Iya. Kalau dari ketum nih yang paling sibuk? Jadi kalau saya kalau dikatakan mengorbankan kuliah enggak, karena saya dibiayai ya untuk kuliah bukan organisasinya untuk sampingan aja, jadi lebih fokus ke kuliahnya. Tapi kalau semisal ada 2 event yang bentrokan dengan kuliah, nah itu saya ukur dulu mana yang lebih diutamakan, apakah ya seperti dikatakan Farhama tadi, apakah peran saya di kelas itu sangat penting atau tidak. Kalau peran saya itu memang penting, saya lebih mengutamakan kuliah. Kalau semisal peran saya lebih penting di acara event tersebut, ya saya harus fokus ke event tersebut. Nah, untuk selanjutnya pun harus koordinasi dengan dosen-dosennya dan menyesuaikan juga dosennya apakah mau menerima atau tidak. Takutnya kan kalau ada dosen yang kalau dikasih konfirmasi kalau seperti ini saya ikut organisasi acara kemarin jadi nggak bisa hadir, malah ada yang marah atau yang nggak suka, itu nggak, lebih baik dihindari. Nah, ada pun dosen yang malah seneng Yang terus welcome aja, jadi kasih peluang atau chance yang bisa mengisi nilai kosong kita. Nah, jadi seperti itu. Tapi selain itu, semisal ada dosen yang nggak menerima perbaikan setelah izin itu tadi, bisa juga kita mengganti dengan aktif di kelas, kayak aktif bertanya atau ngasih feedback ketika ditanyai guru, kayak gitu bisa menjadi nilai tambahan sih. Iya, baik. Jadi pun ya nilainya nggak cuma dari tugas aja, tapi juga dari keaktifan. Pun kita kalau di organisasi kan pasti sering kumpul-kumpul ya, kayak kita jadikan kumpul-kumpul itu forum untuk meningkatkan akademik juga, jadi kayak sharing-sharing ya, saling diskusi terkait mata kuliah. Nah, itu kan juga bisa membantu gitu. Terus nih yang terakhir, beri pesan untuk mahasiswa baru yang masih bingung mau ikut organisasi atau menjadi kupu-kupu. Dari ketum dulu. Ketum aja dulu. Dari Farhama dulu ya kan? Iya. Banyak banget nih juga, ini salah satu permasalahan yang sangat-sangat familiar yang ditanyakan dari mahasiswa, kayak bingung mau ikut organisasi atau enggak, soalnya takutnya gak bisa bagi waktu kayak gitu. Kalau dari aku sih ikut aja. Saran dari aku mending ikut di awal semester ya, daripada nanti ikut di akhir semester udah sibuk sama magang ataupun skripsi kayak gitu. Soalnya kalau di awal itu emang mungkin bagi mahasiswa baru itu udah padat ya jadwalnya, tapi bisa padatnya tuh masih bisa untuk disambi kayak gitu, disambi ikut organisasi. Malah di situ kita bisa dapat nilai plusnya. Soalnya kita bisa dapat info juga terkait tugas dari teman-teman lain yang ada di organisasi, walaupun ketinggalan tapi kita tetap bisa ikut, tetap bisa nyusul kayak gitu. Iya. Jadi saya mau menyampaikan kepada maba-maba yang bilang adaptasi dulu. Nah, kalian salah. Kalian kalau semester 1 adaptasi itu salah sebenarnya teman-teman. Karena semester 1 itu harusnya kan aktif-aktifnya. Jadi kalau misalkan ada peluang organisasi UKM yang terbuka luas ya, entah itu humas ataupun UKM, itu kan ikut aja, karena itu memang salah satu peluang di awal kalian. Jadi kan bakal dapat teman yang lebih atas atau lebih tinggi. Nah, itu kan bisa cari informasi sebanyak-banyaknya dari situ, apalagi terkait beasiswa. Nah, kalau saya kan ya seperti yang dibilang tadi, semester 1 sampai 5 itu masih ya longgar-longgarnya, jadi ya diusahakan jadi seorang aktivis kampus saja. Karena di semester akhir bakal ada gebrakan-gebrakan seperti KKN ataupun banyak tugasnya. Ya karena belum merasakan ya, kita sudah dapat bocoran dari kakak-kakak tingkat. Nah, itu salah satu manfaatnya. Nah, itu yang bisa diambil. Jadi jangan buang waktu kalian di semester awal ini.
bisa juga kalau ikut organisasi di awal semester tuh ngebantu banget buat teman-teman yang belum masih kurang dalam kepercayaan diri. Iya. Bisa banget itu, malah kalau bisa ikutnya di awal semester ya, jadi masuknya tuh masih bareng sama teman-temannya. Jadi semisal kalau kita ikutnya di tahun kedua, tapi kan nanti kita tetap join, kalau mau joinnya di tahun kedua, tapi kan itu joinnya berarti bareng sama adik tingkat ya. Iya. Jadi nggak setara nanti sama. Takutnya minder malah. Malah bikin kalian jadi malu untuk join berbaur sama adik kelas, soalnya kalau sama-sama di awal kayak gitu kan malah enak, berkembang bareng, berproses bareng kayak gitu. Kalau kalian di awal tuh lebih bisa maksimal. Baik, terima kasih nih kakak-kakak yang sangat hebat nih dari Perbankan Syariah. Sampai kita di penghujung podcast yang sangat seru ini ya teman-teman. Jika banyak kurang dari saya dan teman-teman mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.